Halo, selamat siang, selamat pagi, selamat sore teman-teman. Eh, di pertemuan ini di menggambar lanjutan ya, saya bakal ngebahas atau nge-recall kembali sebetulnya tentang yang terakhir di semester lalu di gambar dasar disampaikan tentang cat air. Nah, untuk semester ini kalian sampai UTS nanti bakal banyak bergelut dengan cat air gitu. Sebetulnya ini materinya sudah kalian juga sudah paham ya mungkin karena kan sebetulnya kemarin juga kalian udah mempraktekkan semua itu ya. Jadi di materi kali ini hanya sekedar apa namanya ya tadi saya bilang sih merecall kembali ingatan kalian. Siapa tahu ada yang lupa gitu. Nah, dan juga sebetulnya untuk di pembahasan kali ini tidak akan terlalu mendalam karena juga apa namanya semuanya sudah terpraktekkan dengan baik kemarin. Tinggal di up lagi gitu tentang skill-skill atau tentang pengetahuan eh, atau teknik dari cat air, penggunaan cat air ini gitu. Ya, kita bakal ngebahas tentang alat dan bahan untuk cat air. Nah, ini untuk pengantarnya. Sebenarnya ini saya juga pakai buku sumber utama. Sebenarnya e-book sih. Sebetulnya nanti saya bisa share untuk e-booknya. Di sini sebetulnya saya menggunakan banyak kata-kata atau menggunakan banyak kalimat dari buku tersebut gitu. Dan mungkin ada beberapa apa namanya kalimat yang mungkin tidak terlalu enak didengar, tapi sih sebetulnya eh, untuk dipraktekkan sih cocok gitu. Nah, di sini menurut Samuel Taylor Coleridge berkata dalam bukunya yang berjudul The Rime of the Ancient Mariner yang diterbitkan pada tahun 1798. Di bukunya ada kalimat air, air di mana-mana. Air menutupi 70% permukaan bumi. Air adalah satu-satunya zat di bumi yang terjadi secara alami di ketiga keadaan kimiawi sebagai uap, cair, dan padat. Itu adalah bahan penting untuk kehidupan. Orang pada umumnya tertarik pada air. Air datang dalam berbagai ukuran, nilai, tekstur, bentuk, dan warna. Air selalu melayang di udara sebagai uap, ukuran kelembapan. Saat kelembapan mendekati 100%, hasilnya adalah hujan dan atau kabut bahkan salju. Air yang tersuspensi mempengaruhi warna dan suhu bentuk yang diamati di kejauhan. Air di mana-mana itu adalah inti dan memberi kehidupan. Nah, di sini sebetulnya pembahasannya lebih mendasar ya, kayak air itu seperti apa? Air itu apa sih gitu. Bukan hanya sekedar sekarang kita mengacu kepada sains kalau semisal air itu O2 ya, O2 kalau nggak salah. Itu. Jadi air itu buat minum, air itu yang ada di gelas, bukan hanya itu. Tapi air itu adalah apa namanya sumber kehidupan, ya pemberi kehidupan gitu ya. Terus atau apa namanya kayak yang membuat hidup ini berjalan gitu. Maksudnya lebih dalam dari sekedar bentuk air yang kita minum sekarang gitu. Maksudnya ini lebih filosofis sih sebetulnya gitu. Nah, kalian sebetulnya untuk di seni rupa dan desain hal-hal kecil seperti itu bukan mesti digali filosofisnya, tapi lebih kepada kalian melihat kembali nih di dalam satu objek ini, di dalam satu bentuk ini ada apa di dalamnya, apa itu sebetulnya gitu. Kayak semisal apa ya, misalnya tanah kalau dilihat sekilas itu ya udah tempat kita apa namanya tanah yang eh, apa namanya zat padat, terus kemudian tempat tinggal cacing atau apa gitu ya, kotor gitu.
Nah, tidak sepermukaan itu, tapi lebih ke dalam lagi kalau misalnya tanah tuh untuk berpijak lah, tanah tuh adalah menopang kehidupan, tanah tuh sumber kehidupan dan lain sebagainya itu bisa di apa namanya, ditarik ke berbagai arah gitu dan ditarik lebih dalam gitu. Kemudian material lukisan cat air atau material yang digunakan untuk menggambar menggunakan cat air gitu. Kuas. eh ya jelas sih sebetulnya kuas karena kalau misalnya nggak pakai kuas pakai apa lagi ya sebetulnya. Eh di sini mungkin saya bakal nyampein lagi bahwa kuas untuk cat air agak berbeda dengan kuas yang digunakan pada media lain. Ada dua kategori kuas cat air, kuas yang terbuat dari rambut alami dan yang terbuat dari serat sintetis. Kuas cat air dirancang untuk menampung banyak air. Semakin halus serat dan semakin banyak serat pada kuas, semakin banyak air juga yang dapat ditahan kuas itu. Dan semakin mahal harganya kuas dan semakin apa namanya banyak juga air bisa ditampung di kuas itu. Gitu. Jadi sebetulnya harga pun berpengaruh. Gitu. Dan materialnya kuas, maksudnya pembentukan si kuasnya ini seratnya. Banyak kuas hibrida campuran serat alami dan sintetis. Nah, sebetulnya untuk biasanya kalau kuas alami itu dari bulu tupai atau bulu apa sih namanya? Bukan berang-berang gitu ya? Iya, yang dihidup di air di amfibi deh pokoknya. Kalau nggak salah berang-berang deh. Bulu dari itu gitu biasanya. Dan ada juga sebetulnya yang biasa dijual di pasaran tuh kan sebetulnya itu bulu yang putih-putih itu tuh kan biasanya bulu babi ya sebetulnya itu tuh. Ya, kalau misalnya kuas yang seperti itu kan sangat maksudnya nggak banyak nyimpen air gitu. Jadi biasanya untuk cat air itu adalah kuas-kuas yang memang seratnya lembut gitu. Dan sintetis pun biasanya yang tipis, yang sangat tipis gitu sih helaiannya, seratnya. Gitu karena kalau semisal tebal kan itu nyimpan airnya nggak banyak gitu. Seperti itu sih. Dan oh ya, jangan takut kalau misalnya penggunaan kuas yang tadi saya katakan bulu babi itu jadi haram gambarnya atau apa enggak sama sekali gitu. Karena kan kita juga jelas gunainnya buat apa seperti itu. Kemudian riggers. Riggers itu adalah kuas dengan serat yang sangat panjang yang secara historis digunakan untuk mengecat tali temali kapal. Kelayannya yang panjang mengurangi kemungkinan kehabisan cat sebelum menyelesaikan pengecatan pada tali yang panjang atau tali temali. Trigger tidak dapat dikontrol seperti kuas berambut pendek dan dapat memberikan hasil yang lebih longgar. Maksudnya lebih longgar ini itu lebih ya baik itu tadi sih sebetulnya lebih susah dikontrol gitu. Dan kuas yang panjang ini tuh biasanya ya kalau kalian pernah ngeliat ini deh apa namanya eh kuas untuk yang digunakan untuk lettering. Nah itu tuh kuas panjang seperti itu bakal susah dikontrolnya dan kalau untuk kalau misalnya untuk digunakan dalam cat air atau digunakan untuk menggambar dengan cat air itu akan susah gitu. Karena kalau bahasa Sundanya mau malikai kayak gitu. Nah, jadi kuas-kuas yang eh, apa namanya? Pendek gitu ya, seratnya pendek itu lebih mudah dikontrol gitu. Karena juga si jarak apa namanya si jarak kalau semisal si kuas dengan serat yang panjang itu otomatis jarak tangan juga akan lebih di atas gitu dibanding sekarang kuas yang pendek gitu seratnya gitu sebetulnya. Kemudian kertas cat air terbuat dari linen atau katun dan bukan dari produk kayu. Kertas cat air tersedia dalam berbagai format, ukuran, berat, dan tekstur permukaan. Nah, eh, kenapa terbuat dari linen dan katun atau katun? Karena kalau semisal dari kayu tuh ya kalian bisa lihat sendiri ketika misalnya pakai HVS. Nah, itu bakal bergelombang, cepat bergelombang gitu. Dan ada hot press, cold press dan lain-lain pun itu ada campuran bahan yang bukan kayu di situ gitu. Jadi kemungkinannya bukan hanya gara-gara tebal gitu. Meskipun kalian gini deh, bandingkan antara kertas
HVS yang tebal deh, HVS yang tebal sama akuarel yang sama tebalnya nih sama HVS. Itu bakal berbeda hasilnya. Maksudnya ketika kita di HVS yang tebal itu bakal tetap bergelombang, berbeda dengan si akuarel yang dengan ketebalan yang sama itu bakal rata tetap gitu. Karena si pembuatannya bahan pembuatan kertasnya juga sudah beda. Begitu. Kemudian tekstur permukaan, ada 3 unsur permukaan, ada 3 tekstur permukaan yang umum untuk kertas cat air, regular atau cold press, rough dan hot press. Nah itu kan sebetulnya sebelumnya kita udah bahas ya sebetulnya penggunaan kertas ini gitu. Cuman di sini saya bakal membaca lagi tentang si permukaan kertas ini, karakteristik. Kertas cold press, kertas cold press yang atau juga reguler tidak sebergerigi kertas rough, tapi juga lebih bergerigi dibandingkan kertas hot press karena hot press itu lebih datar, lebih teksturnya tidak terlalu terlihat. Gitu. Bisa dikatakan ia berada di tengah-tengah. Kertas ini dapat bekerja dengan baik untuk efek cat air tradisional seperti cat yang terlihat menggenang dan juga dapat menyentuh di daerah yang lebih rendah sebagaimana juga untuk menyapu kering di daerah tertinggi di permukaan kertasnya. Kertas cold press merupakan kertas yang paling awam, maksudnya awam digunakan ya, maksudnya banyak taruh misalnya katakanlah beginner untuk di beginner untuk di cat air itu banyak menggunakan kertas cold press seperti itu. Dan kertas rough, kertas cat air rough digambarkan sebagai tuti atau memiliki permukaan yang terlihat seperti gigi menonjol atau bergerigi. Jenis kertas ini memiliki tekstur yang kasar dan bergelombang yang akan membuat cat menjadi terpapar lebih dalam di atas permukaannya dengan hasil yang terlihat lebih kasar dan warna yang lebih terpilin. Terpilin itu kayak bertekstur gitu sih sebetulnya, kayak apa ya? Ada istilahnya gravery-nya gitu. Ada volumenya seperti itu. Kalau kertas rough. Nah, ini sekarang hot press. Kertas cat air hot press merupakan yang terhalus. Dibandingkan dengan kertas cat air jenis rough, permukaannya nyaris tidak bergerigi. Sebagai hasilnya, cat tidak akan terlalu terbenam di kertas dengan permukaan hot press dan akan mengering lebih cepat. Kertas hot press baik untuk ilustrasi, melukis cepat, dan lukisan dengan pemakaian warna yang besar. Kertas ini juga merupakan kertas yang dipilih untuk karya yang menggunakan pensil bergaris atau pen and ink, tinta atau pena. Karena permukaan yang halus tidak merintangi penggambaran sebuah garis lurus yang tegas dan panjang gitu. Nah, di sini juga kalian bisa lihat ya efeknya kayak gimana gitu. Terus misal kertas rough, cold press, hot press itu hasilnya bakal kayak gimana ketika menambahkan cat air di dalamnya gitu. Ini mungkin lebih menarik sih sebetulnya yang cold press ya, karena itu tadi yang saya bilang itu kan beginner gitu, beginner. Dan kalau semisal sebetulnya yang cold press juga banyak digunakan untuk drawing sih, untuk drawing kayak pen and ink itu gitu. Jadi si tinta dari pulpennya juga bakal cepat untuk nyerapnya gitu, untuk menyerapnya seperti itu. Banyak juga ilustrator yang menggunakan kertas cold press untuk menggambar ilustrasinya gitu dibanding hot press seperti itu. Kemudian ini pigmen warna cat air itu sebetulnya tidak berbeda ya dengan cat yang lain-lainnya, itu sebetulnya sama aja. Cuman bahannya aja yang berbeda, dan karena karena cat air itu bisa dibikin transparan jadi turunannya tuh lebih banyak gitu. Nah, untuk cat air sebetulnya pewarnaannya tuh memang eh, sangat ada gini deh, ketika perbandingan cat air tuh banyak sekali gitu, maksudnya dipengaruhi oleh harga dari catnya sendiri, oleh
apa namanya, apa sih namanya, kualitasnya, oleh brandnya, itu sangat berpengaruh ya. Maksudnya untuk cat air tuh ditentukan juga oleh brand dan harga gitu. Itu berpengaruh terhadap si kecerahan warnanya. Ketika misalnya kita menggunakan merek apa yang biasa aja, misalnya Meris dan yang satu menggunakan Winsor Newton. Nah itu bakal berbeda hasilnya karena terlihatnya dari pas hasil akhirnya. Hasil akhirnya warna Winsor Newton tuh lebih lebih keluar sih warnanya, lebih mencolok gitu dibandingkan yang Meris tadi gitu. Itu jadi sebetulnya sangat berpengaruh dan sebetulnya kalau misalnya kalian ada pertanyaan, berbeda nggak sih ketika menggunakan warna cat airnya tuh yang padat dan